Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Monika dari kelas PTIKE angkatan 2021 dengan NIM 21020950130. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firda Monika, guru mata pelajaran Sistem Operasi Jaringan. Baik, sebelum memulai mata pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya saya akan melakukan absensi, jadi dengar baik-baik namanya ya. Baik, Bu. Yang pertama, Citra Alia Wulandari. Hadir, Ibu. Oh, yang mana orangnya? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Hadir, Bu. Oh, baik. Selvira. Hadir, Bu. Vita Noviardana. Hadir, Ibu. Oke, jadi hadir semua ya. Iya, Bu. Baik, jadi adapun kompetensi dasar dari mata pelajaran sistem operasi jaringan yaitu memahami jenis-jenis sistem operasi, lalu menyajikan data hasil pengamatan terhadap jaringan jenis-jenis sistem operasi jaringan, dan adapun indikator pembelajarannya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sistem operasi secara umum, lalu yang kedua menjelaskan pengertian sistem operasi jaringan, lalu menyebutkan berbagai jenis-jenis sistem operasi jaringan, dan melaksanakan pengamatan terhadap jenis-jenis sistem operasi jaringan dengan benar. Baik, jadi adapun tujuan pembelajaran dari mata pelajaran sistem operasi jaringan, yang pertama yaitu melalui penggalian informasi, melalui membaca, berdiskusi, dan presentasi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem operasi secara umum. Lalu melalui membaca, diskusi, presentasi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem operasi jaringan, dan melalui membaca, diskusi, dan presentasi, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis sistem operasi dengan benar. Dan terakhir yaitu melalui membaca, diskusi, dan presentasi, peserta didik mampu menyebutkan cakupan dengan benar. Adapun skenario pembelajaran sistem operasi jaringan, kita akan melakukan diskusi dan mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi sebelum memulai pelajaran, saya akan menjelaskan tentang teknik penilaiannya. Adapun ranah penilaiannya yaitu dari ranah sikap, yaitu indikatornya yaitu adalah observasi. Jadi nanti siswa-siswa akan melakukan observasi terhadap mata pelajaran yang saya jelaskan. Yang pertama, yang kedua yaitu pengetahuan. Jadi indikator di sini adalah tes tertulis, di mana siswa diminta untuk mengklasifikasikan komputer dari beberapa generasi. Dan yang terakhir yaitu keterampilan. Adapun indikatornya yaitu tes praktik. Jadi sini nanti siswa diminta untuk mengamati kegiatan atau aktivitas siswa secara individu dan dalam diskusi dengan checklist, lembar pengamatan, atau dalam bentuk lain. Baik, jadi tadi sudah disimak kan apa bentuk penilaiannya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Baik, jadi materi pertama yang akan kita bahas mengenai tentang pengertian sistem operasi secara umum. Sebelumnya, apakah ada yang pernah mendengar tentang sistem operasi? Belum, Bu. Jadi, sistem operasi atau operation system adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Pada dasarnya, setiap mesin pasti memiliki sistem untuk mengoperasikannya. Dalam melakukan tugasnya, setiap mesin akan memerlukan sistem operasi yang telah diatur sesuai dengan bahasa mesin itu sendiri. Sistem operasi berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sumber daya sistem tersebut. Sistem operasi terdapat dalam mesin komputer, permesinan, bahkan dunia militer. Contoh sistem operasi yang umum digunakan adalah Apple, yaitu iOS, Microsoft Windows, Google Android, Apple macOS, hingga Linux. Baik, jadi sebelumnya saya akan memberi pengantar sedikit terlebih dahulu mengenai sistem operasi jaringan. Jadi sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau service yang ditujukan untuk melayani pengguna seperti layanan berbagai berkas, layanan berbagai alat pelacak atau perintas, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Baik, jadi materi selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai tentang jenis-jenis sistem operasi jaringan. Adapun yang pertama yaitu Microsoft LAN Manager. Bersama Tricom Corporation, Microsoft Corporation mengembangkan sistem operasi jaringan yang dikenal dengan Microsoft LAN Manager. Pengaturan LAN dirancang untuk mengembangkan perangkat lunak, server jaringan yang dijalankan pada sistem operasi MS-DOS. Yang selanjutnya yaitu Novel Network. Sistem operasi jaringan ini diimplementasikan pada komputer IBM.
Nama Novel Network diambil dari nama pengembangnya, yaitu Novell. Sistem operasi ini dibuat berdasarkan tumpukan protokol jaringan Xerox XMS. Lalu ada pun jenis yang ketiga yaitu Microsoft Windows NT Server. Sistem operasi Windows NT diciptakan dengan beberapa edisi yang berbeda. Produk ini dibangun berdasarkan kesamaan kode sumber, antara lain Windows NT Workstation yang diciptakan khusus untuk komputer workstation jaringan. Dan yang terakhir yaitu Binance Finance. Binance Finance singkatan dari Virtual Integrated Network Service, merupakan sistem operasi jaringan yang tren pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1990. Dan sistem operasi jaringan ini banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan. Baik, itu saja materi tentang macam-macam sistem operasi jaringan. Baik, kepada siswa-siswa sekalian untuk membuka modulnya dan membaca materi-materi yang ada dalam modul tersebut. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Jadi, apa ada yang bisa menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi jaringan? Kalau begitu saya tunjuk ya. Sylvira. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu. Yang pertama itu ada Microsoft MS-Net, dan yang kedua Microsoft LAN Manager, yang ketiga Novell Network, yang keempat Microsoft Windows NT Server, dan yang kelima Linux, dan yang terakhir Finance. Baik, terima kasih Sylvira. Untuk teman-temannya silahkan beri aplaus. Baik, karena suasana kelas saat ini sangat tidak kondusif dan terlalu membosankan, gimana kalau kita melakukan ice breaking? Mau, Bu. Baik, jadi perhatikan terus baik-baik ya. Iya, Yang ini Bu. 1, yang ini 2, kalau ini 3, kalau yang ini 4, kalau begini 5, kalau begini 5. ya betul, tepuk tangan. Lagi, Bu, Yang lagi. yang lainnya sudah mengerti. Mengerti lagi, Bu. Baik, kita ulang ya. Ini 1, kalau ini 2, kalau sorry salah. Yang ini kalau ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, kalau yang ini 4, kalau begini 5, yang ini 1. betul. Yeay. So happy. Baik, cukup saja ya ice breakingnya. Mari kita lanjut ke materi. Baik, kepada siswa-siswa sekalian, apakah kalian sudah membaca modulnya? Sudah, Bu. Karena kalian sudah membaca dan menganalisisnya, jadi tugasnya minggu depan itu membuat laporan, dan ingat tidak ada toleransi untuk keterlambatan. Jangan lupa dikumpul minggu depan ya. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Kalau misalnya kayak ada halangan tidak bisa hadir, bagaimana, Bu? Silahkan konfirmasi terlebih dahulu sebelum mata pelajaran dimulai. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Baik, jadi kesimpulan dari mata pelajaran sistem operasi jaringan hari ini yaitu adapun tugas umum dari sistem operasi jaringan biasa diasosiasikan dengan penggunaan sistem operasi jaringan, termasuk administrasi pengguna, pemantauan terhadap keamanan sumber daya yang ada di jaringan, aktivitas perawatan pada sistem, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen file tertentu. Berdasarkan penggunaannya, terdapat 2 tipe sistem operasi jaringan. Tipe sistem operasi jaringan tersebut adalah sistem operasi jaringan yang berbentuk peer-to-peer dan juga client atau server. Baik, jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan menurut saya sudah berjalan dengan cukup kondusif dan cukup aktif. Jadi semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi ya. Iya, Bu. Baik, jadi itu pembelajaran hari ini. Mari kita apresiasi untuk diri kita sendiri. Mari kita applause. Baik, jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Bu.
saya dan terima kasih telah menonton. Mungkin apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.